Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program kita Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari pagi hari ini buka hati kita bersama-sama untuk kita semua ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan saya percaya di mana ada kebenaran pasti ada kemerdekaan. Let's we pray together. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, anugerah, sehingga pagi hari ini kami bersama-sama bisa join bersama-sama dalam program Amin pagi hari ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami. Roh Kudus bekerjalah menjamah setiap hati kami. Berbicaralah personally to every one of us, kepada setiap kami semua. Biar kami semua boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Remind me Lord daripada kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup dengan bijaksana. Kami berdoa ya Bapak, mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar bisa menyampaikan semua pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus urapi juga semua pendengar dimanapun mereka berada, supaya hati kami benar-benar siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah. We are not just here about the word of God, but we start experience your glory and your personally. Secara pribadi kehadiran-Mu, your present personally Lord. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Roh Kudus ambil alih semuanya, baik hamba-Mu maupun semua yang mendengarkan pagi hari ini. Dan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua dibawa untuk boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you Holy Spirit all the glory, all the praise in Jesus name. Amen. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara dalam program Amin, saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan judul Tuhan adalah sandaran bagiku. Nah saudara, saya mengajak Anda untuk baca sama-sama nas yang menjadi berkat dalam kehidupan saya ketika saya mempersiapkan program ini. Roh Kudus menaruh di hati saya begitu kuat tentang Amsal 3 ayat 25 sampai 26. Raja Salomo mengatakan, saudara, kalau Anda pelajari Amsal pasal 3 ayat 25-26 ini, Raja Salomo berkata, remind us, mengingatkan setiap Anda. Dikatakan janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu daripada jerat, saudara. Saudara, saya mengajak Anda sebelum kita mulai pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak Anda untuk mereflectionkan sebuah pertanyaan. This is the reflection this morning. Saya mengajak Anda untuk mari kita sama-sama renungkan, think about it, tentang ini semua. Yang pertama, saya mau nanya kepada Anda semua dimanapun Anda berada, pernahkah Anda ketakutan atau mengalami takut? Saya percaya kalau saya bertanya bahwa setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan, baik dari masa kecil, masa dewasa, maupun masa yang cukup tua dan sebagainya. Atau dalam perjalanan Anda mengalami sebuah yang namanya rasa takut. Nah saudara, pertanyaan saya adalah ketika itu terjadi atau apa yang terjadi, yaitu kekejutan yang tiba-tiba menimpa Anda, what do you feel? Apa yang Anda rasakan hari itu? Pernahkah Anda takut? Apa yang terjadi bila kekejutan tiba-tiba menimpa Anda? Lalu yang berikutnya, jika terjadi kekejutan yang tiba-tiba, siapa yang menjadi sandaran hidup Anda? Think about it. Sekali lagi saya katakan, pernahkah Anda takut? Ayo kita reflectionkan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi bila kekejutan tiba-tiba, ada sesuatu yang menimpa kita secara kejut, secara tiba-tiba, suddenly kita mendengar sebuah berita atau kita mendengar apapun tentang kita yang kurang baik. Lalu apa yang akan menimpa Anda? Lalu ketika ini terjadi, siapa yang menjadi sandaran dalam kehidupan Anda? Kemana Anda akan mencari perlindungan di saat-saat seperti itu atau kejadian itu terjadi, saudara? Kalau kita mereflectionkan 2021, kita sudah masuki bulan Oktober saat ini. Dan sampai hari ini kita mendengar begitu banyak berita yang tidak enak. Baik itu krisis, baik itu semuanya, bahkan berita yang merenggut nyawa manusia. Terjadi kematian, hal buruk dan sebagainya. Ditambah lagi ada bencana dan sebagainya. Dan memang sih corona mungkin sekarang saat ini khususnya di Indonesia kita bersyukur sama Tuhan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
walaupun kita masih ada mendengar orang yang sakit, orang yang mengalami kematian, ataupun mengalami hal-hal yang buruk lainnya. Nah, inilah yang disebut oleh Raja Salomo sebagai kekejutan tiba-tiba. Anda bayangi prediksi daripada orang-orang sebelum before pandemic bahwa ekonomi akan naik semua dan sebagainya, and then tiba-tiba terjadi suddenly kekejutan. Nah, inilah saudara yang disampaikan dikatakan oleh Salomo ketika kekejutan datang secara tiba-tiba. Bisa saja ini mengalaminya yaitu kita sendiri dan menyangkut kita, keluarga kita. Tetapi jika kekejutan tiba-tiba itu datang, misalnya seperti tiba-tiba salah satu anggota keluarga kita mendengar sebuah berita dari dokter ketika selesai check up bahwa mengalami kanker ganas, dipecat tiba-tiba dari kantor. Apa yang menjadi respon Anda? Apakah Anda stres, Anda khawatir, Anda takut dan sebagainya? Saya tahu ketika Anda mungkin mengajak orang tua Anda cek ke dokter, medical check up dan sebagainya, and then tiba-tiba Anda mendengar sebuah berita, sebuah vonis daripada dokter bahwa orang tuamu mengalami ini, itu dan sebagainya. Kekejutan yang sebenarnya tiba-tiba terjadi, yang tadinya nggak pernah terjadi apa-apa, and then suddenly ada dengar sebuah berita yang nggak enak. My question dalam keadaan demikian, Tuhan mengingatkan Anda, remind Anda this morning melalui program Amin pagi hari ini. Tuhan mengingatkan setiap Anda, kalau keadaan ini menimpa Anda, berita ini menimpa Anda, Alkitab berkata jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Ingatlah saudara perintah Tuhan untuk tidak perlu panik, tidak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus adalah sandaran hidup kita yang sejati. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, Tuhan sendirilah yang akan menghindarkan kita, kaki kita dari jerat yang dipasang oleh iblis. Mungkin tiba-tiba Anda mengalami seolah-olah kayak ada sebuah jerat yang menjebak ke sebuah jerat yang ada di depan perjalanan Anda bersama Kristus. This is what the Lord said this morning, bahwa jangan takut dengan kekejutan yang datang tiba-tiba dalam kehidupan Anda. Mungkin tiba-tiba suami Anda dapat kabar bahwa ada pengurangan karyawan, dipecat dan sebagainya. Lalu tiba-tiba kita jadi stres, kita jadi khawatir, kita jadi takut. Tiba-tiba anak Anda yang tadinya awalnya sehat, tiba-tiba divonis dokter mengalami sebuah penyakit yang berbahaya. Atau mungkin Anda semua sehat, tiba-tiba suddenly ada orang satu keluarga kena COVID. Saudara, Alkitab remind us this morning untuk kita jangan takut dengan kekejutan yang datang tiba-tiba. Why? The reason only one, because Jesus, karena Yesus adalah sandaran kehidupan kita, saudara. Jika Yesus adalah sandaran kehidupan Anda, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara yang percaya katakan amin. Jadi saudara nggak perlu takut. This is the first reflection yang saya mengajak Anda sebelum kita ngebahas beberapa hal penting yang menurut saya harus Anda dan saya pelajari, pahami ketika kekejutan ini terjadi dalam kehidupan Anda. Poin yang kedua yang saya mau bagikan after the reflection yang kita renungkan sama-sama pagi hari ini. Yang kedua adalah apakah yang menjadi sandaran kehidupan Anda? Apa sih ketika ini terjadi, siapa yang Anda andalkan? Apa yang menjadi sandaran kehidupan Anda ketika kekejutan datang tiba-tiba dalam kehidupan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam keluarga Anda, dalam bisnis Anda? This will be happen suddenly dalam kehidupan Anda. Tetapi ketika ini terjadi, bagaimana respon kita? Apa sih yang menjadi sandaran kehidupan Anda? Yuk kita belajar beberapa firman Allah yang remind us apa yang menjadi sandaran hidup kita. Amsal 3 ayat 5 yang pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal yang pertama setelah reflection, apa yang menjadi sandaran hidupmu? Yang pertama, saya just remind you melalui program Amin pagi hari ini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab mengatakan dalam Amsal 3 ayat 5, jangan mengandalkan dirimu sendiri, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali ketika semua yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu langsung kita mikir, oh mungkin gini dan sebagainya. Saudara, Alkitab berkata percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Kalau Anda gak bisa melihat tangan Tuhan, Anda gak melihat jalannya, apa yang dia mau bawa Anda, kemana dia akan tuntun Anda, at least trust his heart. Percaya hati Tuhan.
Dia nggak pernah merancangkan sesuatu yang jelek dalam kehidupan Anda. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Trust God and trust His heart, trust His plan, trust His way. Percaya dengan jalannya. Saya yakin sekali bahwa tidak ada bapak yang mau mencelakakan anaknya, apalagi bapamu yang di sorga. Jadi ketika kekejutan datang dalam kehidupan Anda, apapun itu, bisa masalah ekonomi, bisa masalah sakit penyakit, bisa masalah keluarga dan sebagainya, apapun itu, apa yang menjadi sandaran hidupmu? Dan saya mau kasih tahu yang pertama, saudara, yang penting sekali, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. That is the Bible say. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 5-6 jelas sekali berkata, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang berantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yang pertama, saudara, apa yang menjadi sandaran hidupmu? Yang pertama, jangan bersandar kepada pengertianmu. Yang kedua, jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Atau jangan bersandar kepada manusia, saudara. Sekali lagi, jangan bersandar kepada manusia atau apapun yang Anda miliki. Seperti pekerjaan, keluarga, uang, jabatan. Bersandarlah kepada Jesus. Karena saya yakin ketika Anda bersandar kepada Yesus, Anda akan ada jalan keluar. Karena Yesus adalah sandaran yang terbaik dalam kehidupan Anda. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, saya katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Hari ini saya just remind you hal yang sangat penting. Ketika ada orang bertanya, apa sih yang menjadi sandaran kehidupan Anda? Remember two things. Yang pertama, jangan bersandar kepada pengertianmu. Jangan bersandar kepada manusia. Karena Yeremia 17 berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar kepada manusia. Tapi ayo kita jadikan sandaran kita satu-satunya is Jesus Christ Himself. Karena Dia adalah sandaran yang terbaik dalam kehidupan Anda, saudara. The story of Paulus mengajarkan kita, the story of Apostle Paul mengajarkan saya bagaimana harus mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam situasi apapun dalam kehidupan Anda. Kisah Rasul 27 kalau Anda baca ayat 14-19, di mana Paulus ketika dalam perjalanan ke Roma, kapal yang ditumpanginya bersama dengan para tawanan kandas di tengah laut. Anda bisa baca itu dalam The Story of Paul, bagaimana dalam Kejadian 27:14 mencatat itu dalam perjalanan menuju Roma bersama-sama dengan para tawanan, tiba-tiba mengalami badai yang begitu luar biasa. Namun Paulus tetap tabah meskipun nyawanya dan nyawa seisi penumpang bisa saja binasa. Tidak mudah, saudara, bagi kita untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah tatkala kita sedang menghadapi bahaya yang bisa mengancam keselamatan kita. But saya belajar learn from the story of Paul, bagaimana ketika dia menghadapi situasi itu bahkan dia bisa menguatkan kepada semua awak kapal. Dia berkata kita nggak akan binasa, yang hancur cuman kapalnya dan sebagainya. Saudara, because why? Because Paulus percaya bahwa dia tidak akan binasa kecuali Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dia bersandar bukan kepada kapal, bukan kepada keahlian orang-orang yang ada dalam kapal, but dia bersandar kepada Jesus Christ. Dan dia berkata bahwa Tuhan datang dan berbicara dalam kehidupanku bahwa kita semua akan selamat, cuman kapalnya yang akan hancur dan sebagainya. Saudara, dia begitu percaya. Paulus bukan cuman bisa mengalami kematian, kelaparan, dan bahkan mungkin bisa tenggelam dan akhirnya mati. Tapi dia percaya bahwa andalannya dia adalah Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dari the story of Paulus saya mengajar untuk Anda semua dan saya, kita belajar sama-sama seperti Paulus. Sekalipun kita ada di tengah lembah kematian, di tengah hal-hal yang buruk, di tengah-tengah the journey of life, di mana ada begitu banyak bahaya mengancam kehidupan kita. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kapalnya, jangan andalkan semuanya, tapi andalkan Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan Anda. Siapa yang menjadi andalanmu? Siapa yang menjadi pengharapanmu saat Anda dan saya ada dalam kondisi yang parah, yang dahsyat seperti itu? Paulus tahu bahwa
Tuhan adalah sandaran terbaik yang dia miliki. Kristus adalah tempat bagi kita untuk bersandar, berharap, walaupun butuh iman untuk melihat, butuh iman untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah badai menghadang. Paulus memiliki iman itu, dia percaya dan dia berkata, Tuhan adalah sandaran hidupku. Sebagai orang percaya, kita tidak punya banyak tempat di mana-mana untuk kita bersandar. Mungkin waktu kita mengalami masalah, kita berkata, Tuhan, aku ditinggalkan oleh begitu banyak orang. Dulu ada orang yang aku andalkan, tapi sekarang mereka udah meninggal, dipanggil Tuhan. Dulu ada orang yang aku andalkan, orang tuaku yang begitu mengasihi aku, menjagai aku, but dia sudah pass away, dia sudah meninggal, sudah pulang ke rumah Bapa. Seolah-olah Anda berkata tidak ada tumpuan, tidak ada sandaran. Para istri mungkin berkata, dulu waktu suamiku masih hidup, enak, aku ada tempat bersandar. Orang tuaku waktu masih hidup, aku masih bisa ada apa-apa, aku cerita, aku curhat. Tapi sekarang aku gak ada tempat bersandar. I just wanna remind you this morning, Yesus selalu ada buat kita, menjadi tempat yang terbaik untuk kita bersandar. Yesus selalu ada buat Anda 24 hours. Selalu ada dan membuka tangannya. Karena Alkitab berkata, datanglah kepadaku semua engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Harusnya ketika kita letih, lesu, berbeban berat, apapun itu, jangan mengandalkan pengertianmu. Jangan mengandalkan manusia. Tapi andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan kelegaan dalam kehidupan Anda. That is the Bible say. Itu sebabnya mari sama-sama I just remind you this morning. Mungkin Anda sedang mengalami masalah ekonomi. Mungkin Anda sedang mengalami masalah sakit penyakit. Mungkin Anda sedang mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan Anda. Di gereja dalam pelayanan mungkin Anda sedang struggling. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda, that is the best time untuk Anda datang kepada Tuhan dan bersandar kepada Allah. Karena Yesus adalah sandaran yang terbaik. Dia selalu ada buat kita. Manusia gak selalu ada buat kita. Saya sebagai pastor, saya gak bisa 24 hours untuk melayani jemaat di mana Tuhan percayakan. Walaupun saya sebagai gembala, saya berusaha untuk yang terbaik selalu ada buat mereka. Bahkan saya mengajar bahwa gereja harus ada di tengah-tengah jemaat. Gereja masa pandemik ini harus standby. Gereja di masa pandemik ini harus menjadi solution buat mereka. Gereja di masa pandemik harus memberikan encouragement, support, memberikan dukungan baik moral maupun moral, saudara. But kita tetap manusia, punya keterbatasan. Tapi saya ada berita baik pagi hari ini bahwa Tuhan tidak ada batasan. Dia selalu standby dan Dia selalu ready 24 hours menjadi tempat untuk Anda dan saya bersandar. Ketika Anda sedang mengalami letih, lesu, beban berat, bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah tempat yang terbaik untuk Anda bersandar. Dan saya juga percaya ketika Anda datang kepada Tuhan yang sebagai tempat yang bersandar yang terbaik dalam kehidupan Anda, Dia akan memberikan kelegaan dalam kehidupan Anda, saudara. Jadi ini yang menjadi perenungan pagi hari ini yang saya mau sampaikan buat Anda. Sebuah reflection ketika terjadi kekejutan dalam kehidupan Anda. Secara tiba-tiba, secara terkejut, secara mendadak Anda mendapat kabar tentang sakit penyakit, tentang dapat kabar masalah ekonomi, masalah pergumulan keluarga dan sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang terjadi, kekejutan. Alkitab mengingatkan setiap kita, jangan takut dengan kekejutan yang datang tiba-tiba. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika ini yang terjadi, apa sih respon Anda dan saya? Apa yang menjadi sandaran dalam kehidupan Anda? Alkitab mengingatkan kita, jangan andalkan pengertianmu sendiri. Jangan andalkan manusia, karena semuanya terbatas, saudara. Tetapi Alkitab mengajari kita, jadikan Tuhan sebagai sandaran dalam kehidupan Anda. Ini bagian yang ketiga yang mau saya sampaikan, bahwa Tuhan adalah tempat sandaran terbaik dalam kehidupan Anda. Jadi sekali lagi reflection ini mengajak Anda, mengingatkan Anda, jangan takut. Lalu apa yang menjadi sandaran Anda? Tetap sandaran Anda adalah Tuhan, bukan yang lain. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan harta, kekayaan kita, kepintaran kita, jabatan kita. Karena semua akan berakhir, semuanya gak ada yang abadi. Tetapi hari ini Tuhan ingetin kita, jadikan Tuhan Yesus
sebagai tempat sandaran terbaik dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Jadi saudara, ayo, poin yang ketiga yang saya mau bagikan buat Anda adalah jadikan Yesus sebagai sandaran terbaik dalam kehidupan Anda. Yeremia menulis, dan orang yang akan bersandar kepada Tuhan, orang yang bersandar hidupnya kepada Tuhan akan mengalami banyak hal yang ajaib, saudara. Jadi yang pertama, Yeremia berkata bahwa kalau Anda dan saya hidupmu mengandalkan Tuhan, maka yang pertama dikatakan bahwa orang itu pasti akan diberkati, saudara. Saya yakin sekali ketika Anda dan saya mulai mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengertianmu, bukan mengandalkan kekuatan manusiamu, tapi mulai mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka yang terjadi yang pertama, Anda akan diberkati. Tuhan senang kepada orang yang bersandar penuh kepadanya. Allah senang bila manusia itu selalu berharap kepada Tuhan. Anda bisa baca itu dalam Mazmur 31 ayat 25, ayat 38, pasal 38 ayat 16, pasal 39 ayat 8. Dalam kitab Mazmur, saya yakin sekali Anda akan menemukan sesuatu yang dahsyat, bahwa Tuhan senang ketika kita manusia mengandalkan Dia, berharap dan bersandar kepada Dia. Dan efeknya, akibatnya apa yang akan terjadi? Anda akan diberkati Tuhan. Diberkati bukan cuma masalah uang, tapi spiritual, kesehatan, dan semuanya. Ada blessing yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, Yesaya pasal 2 ayat 22, just remind us again, bahwa jangan berharap pada manusia, karena manusia hanya hembusan nafas saja. Yeremia 2 ayat 22 jelas sekali mengatakan bahwa begitu rapuhnya manusia, sangat terbatas, cuman hembusan nafas. Jangan berharap kepada manusia. Saya tahu ada begitu banyak orang punya pengharapan, mengharapkan sesuatu, ekspektasi kepada gembala, kepada pemimpin, kepada siapapun manusia. And then expectation gak sesuai dengan realita. Lalu akhirnya membuat mereka kecewa, membuat mereka marah. Saya kasih tahu, even saya sebagai gembala sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita layani. Tapi percayalah, manusia cuma hembusan nafas. Tetap ada limitation, tetap ada batasan-batasan. Kita aja kalau misalnya tengah malam mungkin kita sedang tidur, tiba-tiba orang membutuhkan pertolongan dan kita nggak tahu. Cuman satu orang, satu pribadi yang tahu, dan dia 24 hours menjaga kita. Alkitab berkata, penjagaku Israel tidak pernah terlelap. Kita kadang capek, masih ada fisiknya, saudara, sehingga kadang kita capek, kita ketiduran, sehingga mungkin ada momen-momen tertentu yang sangat penting di mana orang membutuhkan kita, buat kita nggak bisa standby buat mereka. Tapi hanya Tuhan, penjaga Israel, penjaga kita semua, anak-anaknya yang tidak pernah terlelap, saudara. Makanya Yesaya mengingatkan kita, Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, karena manusia hanya hembusan nafas. Artinya, saudara, manusia sangat limited, saudara. Dan saya mengajak Anda, ayo andalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Karena kalau saudara bersandar kepada Tuhan, Anda akan menjadi orang yang diberkati. Anda menjadi orang-orang yang sangat diberkati dalam spiritual maupun jasmani, dalam semua hal. Yang kedua, Yeremia berkata, maksud saya, saudara, yang kedua, ketika Anda mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan cuma diberkati, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, artinya orang yang bersandar kepada Tuhan tidak pernah kekurangan makanan, karena Allah selalu menyediakan. God will provide. Saya percaya di tengah-tengah pandemi ini saya mendengar begitu banyak kesaksian. Orang tiba-tiba diberkati dengan ajaib, saudara. Orang yang tadinya berkata, wah keluarga kami memang gak seperti dulu kerjaan bagus, sekarang kurang. But
Satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan ada bersama kami gak pernah kekurangan makan, kami gak pernah kelaparan. Karena ini yang Alkitab katakan, kalau kita bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya apa? Tidak akan pernah kekurangan air, kita gak akan pernah kekurangan makanan, selalu God will provide. Bukankah Allah berjanji, my God, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Saya yakin sekali kalau orang benar pasti akan makan sampai kenyang, gak akan ada kelaparan. Walaupun sekalipun ada kelaparan di mana-mana, ada krisis di mana-mana, believe me, kalau Anda mengandalkan Tuhan, berseru sama Tuhan, maka saya jamin saudara tidak akan kelaparan, akan ada sumber makanan bagi setiap Anda dan saya. Sampai hari ini saya mendengar begitu banyak kesaksian yang dahsyat. Tiba-tiba orang kehilangan pekerjaan dan suami istri gak bekerja, lalu mereka mulai mengerjakan sesuatu. But sampai hari ini saya mendengar kesaksian bagaimana Tuhan provide kehidupan mereka. Saya selalu encourage beberapa orang yang saya berkata, asal hidup benar, pasti gak usah takut akan masa depan, termasuk apalagi perkara makan. Bukankah Matius 6 mengajarkan kita kalau kita gak boleh khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Karena itu yang dicari orang yang gak kenal Bapa, orang yang gak kenal Tuhan, gak kenal Allahnya. Kalau kita mengenal Allah, kita kenal Tuhan, gak mungkin Bapa kita membiarkan kita kelaparan. Itu sebabnya yang Anda perlu lakukan adalah bersandar kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan Anda. Maka saya yakin sekali kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya kita gak akan kekurangan. Lihat bagaimana Abraham, lihat bagaimana kehidupan mereka diberkati. Bahkan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan menyediakan gantinya. Saudara, kenapa? Karena yang saya tahu cuma satu, this is the statement from my son. Waktu saya dulu pernah suruh dia sharing dan dia berkata satu kata, Tuhan gak pernah mengambil apapun dari hidup kita. Dia cuman pinjam, dia berkati, lalu dia kembalikan kepada kita untuk kita nikmati, saudara. Tuhan gak pernah mengambil Ishak, dia cuman menguji hati mereka. Dan ketika Ishak dipersembahkan, Tuhan menggantikannya, saudara. Bahkan Tuhan ngomong kepada Abraham bahwa keturunanmu akan diberkati seperti pasir di pantai, bintang di laut. Percaya, this is yang saya yakin sekali bahwa Tuhan gak pernah mau ambil apapun, karena dia gak butuh apapun dari hidup Anda. Dia cuma butuh your heart. Dia cuma mau hatimu yang benar-benar kamu persembahkan menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan gak butuh uangmu, Tuhan gak butuh semuanya, saudara, karena dia sudah punya semuanya. Bukankah langit, bumi, semua seisi sorga, bahkan seluruh dunia adalah kepunyaannya, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa nyogok Tuhan? Dia cuma butuh keseriusan kita mempersembahkan hidup kita as a living sacrifice. Saya yakin sekali bahwa Allah, my God, will provide. Masa pandemik ini saya kasih tahu, jangan takut apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena itu yang dicari orang yang gak kenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita jadikan dia sandaran hidup kita. Jangan takut. Jangan takut even dalam kekejutan yang terjadi dalam hidup kita. Percaya, Tuhan adalah sandaran hidupku dan dia pasti akan menolong hidupku. Saya berdoa dari tempat ini supaya Anda semua yang mengalami kekejutan tiba-tiba, mungkin Anda kehilangan pekerjaan, mungkin suamimu kehilangan pekerjaan di PHK, mungkin ekonomi sedang mengalami gak baik, mungkin kamu sedang sakit, mungkin kamu mengalami banyak sekali pergumulan, masalah, mungkin bahkan sampai punya utang dan sebagainya. Saya berdoa dalam nama Yesus, jangan takut, sandaranmu adalah Tuhan dan dia pasti akan provide, dia pasti akan buka jalan saat tiada jalan. Yang ketiga, saudara, kalau Anda mengandalkan Allah, Anda bersandar sama Tuhan, Alkitab berkata merambat akar-akarnya ke batang air. Merambat akar di batang air, ke tepi batang air, artinya seluruh kehidupanmu, bukan cuman akar, bahkan dikatakan merambat akar ke tepi batang air, saudara. Semua akar-akarnya ke tepi batang air, seluruh kehidupan Anda akan dicukupi. Saya yakin sekali sih, baik jasmani maupun rohani, semuanya akan dicukupi, diberkati. Lihat saudara, waktu bangsa Israel harus mengungsi ke Mesir karena 7 tahun masa kelaparan terjadi di mana-mana, dan Tuhan sudah persiapkan Yusuf, saudara, menjadi penguasa di Mesir, sehingga seluruh keluarga Yusuf semua dicukupi secara dahsyat. Saya yakin sekali sebelum pandemi ini terjadi, Tuhan sudah bicara sama keluarga kami.
I still remember until now, nak, semua penghasilan kalian, semua income yang kalian dapat, sisihkan tabung 50%. Saudara, hari itu kami lakukan, dan sampai hari ini Tuhan cukupi semua kebutuhan kami. Kami bisa survive dalam masa-masa ini karena kami tahu Tuhan sudah memberitahukan kepada setiap kami. Ada begitu banyak orang juga memberikan kesaksian, benar sih Pastor apa yang kamu ngomong. Saya berkata, Tuhan gak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup kita. Asal kita taat, dengarkan Dia, kita akan survive dalam semua hal, saudara. Yang keempat dikatakan tidak mengalami panas terik, saudara. Dunia boleh mengalami krisis, mengalami panas terik, tetapi saya percaya orang yang bersandar kepada Allah selalu mengalami perlindungan Tuhan dan dihindari dari semua kesulitan. Lihat bagaimana Elia, the servant of God, hari itu terjadi kekeringan 3,5 tahun di seluruh Israel, saudara. Tapi Allah mengirimkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. 1 Raja-Raja 2, 17, 2-6, terjadi kekeringan di mana-mana. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, tidak mengalami panas terik, saudara. Yang berikutnya dikatakan, dan tetap hijau, saudara. Dan tetap hijau daunnya, artinya di tengah kesulitan apapun, krisis, limitation semuanya, saya percaya kita tetap mengalami pertumbuhan baik secara jasmani maupun rohani. Begitu banyak orang berkata, wah kekristenan harian ini turun iman mereka. Ada begitu banyak orang Kristen imannya jadi down karena masa-masa krisis, masa-masa pandemik. Tapi saya berkata, orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap stay growing, saudara, akan terus bertumbuh. Karena Alkitab berkata daunnya tetap hijau. Masa kering apapun itu terjadi, daun kita akan tetap hijau, saudara. Artinya, saudara, di tengah kesulitan apapun, kita akan tetap hidup dalam kelimpahan. Kita akan tetap hidup mengalami berkat-berkat Tuhan, termasuk spiritual growing akan terjadi, terus terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Yang keenam dikatakan tidak khawatir tahun-tahun kering. Artinya, saudara, tahun-tahun ke depan yang apapun yang akan terjadi, tidak usah takut. Sekalipun dunia akan menghadapi double krisis, mungkin triple. Ada krisis ekonomi, politik, keuangan, krisis lain, saudara. Saya mau kasih tahu buat Anda, krisis moral, apapun itu, saudara. Percayalah, Tuhan akan menghindari kita, Tuhan akan luputkan kita, Tuhan akan menjauhkan semua krisis dalam kehidupan kita. Tidak perlu takut tahun-tahun kering. Bahkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apapun yang terjadi, percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat perbedaan. Percayalah, kita tidak akan mengalami tahun-tahun yang kering, saudara. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Yang ketujuh adalah orang yang bersandar kepada Tuhan dikatakan tidak pernah berhenti untuk berbuah. Saudara, saya yakin sekali orang yang bersandar pada Tuhan tidak akan mengalami yang namanya berhenti dalam berbuah. Artinya selalu ada kecukupan, bukan cuma kecukupan, tapi hidupnya mengalami fruitful, menjadi dampak, tetap menjadi berkat buat orang, tetap menghasilkan buah yang spiritual maupun jasmani, semuanya akan mengalami. Kita tidak akan berhenti berbuah. Artinya kehidupan kita akan terus menjadi dampak, memberkati banyak orang, dan tetap akan more efektif. Sekalipun situasinya nggak baik, sekalipun situasinya tidak mendukung, tapi saya percaya, saya yakin sekali bahwa Tuhan selalu ada buat kita yang sungguh-sungguh bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan tidak akan pernah berhenti berbuah. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dibagikan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini. Tapi aku berdoa biarlah Roh Kudus Engkau terus bekerja dan menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya firman yang hari ini mereka dengar tidak berlalu begitu saja, tapi jadi rema dan mereka boleh diberikan kekuatan untuk melakukannya. Lord, I pray for your people. Setiap orang-orang yang mengalami kekejutan secara tiba-tiba masa-masa ini. Mungkin tiba-tiba mereka mendengar bahwa keluarga mereka sakit. Mungkin mereka mendengar bahwa keluarga mereka di PHK. Mungkin mereka mendengar bahwa mereka tiba-tiba mengalami kebangkrutan, krisis ekonomi, mengalami banyak hal yang sulit dalam hidup mereka. Tapi Alkitab mengingatkan kami bahwa pagi hari ini jangan takut dan bersandar kepada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat perbedaan kepada orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. We believe, we trust you, trust your plan, trust your heart. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami terus mengandalkan Kau, kami akan mengalami seperti yang Yeremia katakan, kami akan mengalami semua di dalam nama Yesus. Lord, I bless your people
in the name of Jesus. I speak life, I speak healing, I speak breakthrough, and I speak restoration in the name of Jesus. Terima kasih Bapak. Bless your people in Jesus name. Amen. 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 Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, I just remind you, ayo ketika kekejutan terjadi jangan takut, tapi mulai andalkan Tuhan. Ingat, jangan mengandalkan pikiranmu, pengertianmu, dan jangan mengandalkan kekuatanmu atau manusia. Tetapi jadikan Tuhan Yesus sebagai sandaran terbaik dalam kehidupan Anda. God bless you and have a great day with Jesus, and see you Jumat berikutnya dalam program Amin yang selanjutnya. God bless you.